Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Nur Lailawati. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk belajar tema 4 tentang globalisasi. Baiklah anak ibu, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca doa ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baiklah anak ibu semuanya, globalisasi adalah suatu proses yang menyeluruh atau mendunia, di mana setiap orang tidak terikat oleh negara atau batas wilayah. Globalisasi menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia hanya dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Ikan gambar berikut ini. Berkat dengan globalisasi, berbagai barang dari seluruh dunia bisa sampai ke segala penjuru dunia, seperti jam tangan dari Swiss, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, batik dari Indonesia, susu dari Selandia Baru. Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara ASEAN. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara ASEAN? Mari kita bacakan artikel berikut ini. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah, Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN, China, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lain. Tentu saja, berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, dan Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Man Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. It's for you, the souvenir from Indonesia, kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan
bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berkat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN. 1. Pengembangan sumber daya manusia. 2. Program peningkatan kesehatan makanan dan obat-obatan. 3. Pertukaran budaya dan seni juga Festival Film ASEAN. 4. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN, ASEAN Tourist Agreement ATA. 5. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Bentuk kerjasama ASEAN di bidang budaya. 1. Meningkatkan kerjasama pencegahan dan penyalahgunaan narkotika. 2. Mengadakan pekan film dan festival film. 3. Menyelenggarakan program pertukaran acara radio dan televisi antar anggota. 4. Menyelenggarakan festival seni. 5. Menyelenggarakan festival lagu. 6. Menyelenggarakan program pertukaran artis radio dan televisi. Baiklah anak ibu sekalian, itulah penjelasan singkat bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya. Dan tentunya masih banyak lagi bentuk kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya. Dan untuk menambah pengetahuan kalian tentang bentuk kerjasama negara ASEAN, isikan tabel berikut ini. Nah, anak ibu sekalian, tahukah kamu listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Kita bacakan bagaimana menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air PLTA, air dari waduk sungai pada gambar nomor 1 masuk melalui pintu pada gambar nomor 2 yang diatur oleh katup pengaman pada gambar nomor 3. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan pada gambar nomor 4. Air di dalam pipa pesat pada gambar nomor 5 mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin pada gambar nomor 7.
melalui katup pengatur tekanan pada gambar nomor 6. Untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pada gambar nomor 8. Energi listrik dan generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi pada gambar nomor 10. Komponen utama pada semua pembangkit listrik energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi atau PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Nah, anak ibu, baca kembali teks tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram di bawah ini. Jadi, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Ayo amati gambar pembangkit tenaga listrik mikrohidro berikut. Cermati kembali proses menghasilkan energi listrik pada teks sebelumnya. Kemudian kamu tuliskan proses dihasilkan energi listrik oleh pembangkit listrik mikrohidro. Kamu dapat menambahkan gambar pada tulisanmu. Nah, anak ibu sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang telah ibu berikan.